apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kois Alkorni dari kampus STEM MIK MDP Multidata Palembang. NPM saya 1923250033. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah algoritma dan struktur data yang materinya adalah linked list. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan apa itu linked list, apa itu single linked list. Linked list adalah sekumpulan dari node yang saling terhubung dengan node lain melalui sebuah pointer. Rangkaian single linked list tersebut diawali dengan sebuah head untuk menyimpan alamat awal dan diakhiri dengan node yang mengarah pointer ke 0. Jadi di sini adalah head dan ini adalah pointer yang mengarah ke 0. Kemudian single linked list hanya memiliki satu arah dan tidak memiliki dua arah atau bolak-balik. Dua arah tersebut disebut dengan double linked list. Nah, kalau ini adalah single linked list, satu arah. Dan ini adalah double linked list karena mempunyai dua arah, ke kanan dan ke kiri. Pada implementasinya, single linked list terdapat dua variasi, yaitu sirkular dan non-sirkular. Dan ini adalah bentuk dari ilustrasi single linked list non-sirkular. Ini non-sirkular. Sedangkan untuk single linked list sirkularnya adalah sebagai berikut. Nah, ini sirkularnya. Jadi non-sirkular ini ke arah kanan saja, dan yang sirkular ini ke kanan dan bisa balik lagi ke kiri dan masuk ke pointer sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, ke penjelasan selanjutnya. Oke, baiklah, langsung saja kita ambil text code-nya. Ini kita ambil text code pertama, kita copy, lalu kita buka Chrome, terus buka Java Visualizer. Oke, langsung buka. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Sebelumnya kita option dulu, kita atur mana yang mau ditampilkan. Oke, jadi beginilah tampilan akhirnya setelah di-las. Kemudian saya akan menjelaskannya dari awal. Dalam suatu program yang dibaca pertama kali adalah method public static void main. Terus di sini ada db1 yang menyimpan alamat dari daf berkait. Daf berkait adalah kelas. Oke. Jadi di sini new daf berkait Johnny, string Johnny. Johnny ini nanti disimpan di alamat db1 kelas daf berkait. Nah, sini kita bisa lihat db nama. DB nama ini dari
kelas daf berkait, public daf berkait. Karena dari new daf berkait string Johnny dipindahkan ke db1, kemudian di dalam kelas daf berkait seperti ini ya. Dan db namanya adalah Johnny. Diambil dari sini, Johnny. Dalam daf berkait, new daf berkait, public daf berkait, string Johnny. Lihat sini, db nama di oper ke new simple db nama, ke kepala. Kepala adalah simple. Simple punya kelas sendiri, kelas simple. Di sini kita bisa lihat this as nama di sini adalah simple. Simple ya. Dan di sini adalah daf berkait. Sini daf berkait simple. Bisa dilihat di sini kepala nama Johnny, simple dot nama. Jadi s nama ini sudah mempunyai nilai dari nama Johnny, karena dari sini di db nama ini kan tadi sudah namanya Johnny. New simple yang dimasukkan ke sini ke kepala adalah simple. Jadi dimasukkan ke sini namanya Johnny tadi. Kemudian s nama yang namanya Johnny tadi dimasukkan ke nama. Bisa dilihat sini simple dot nama sama dengan Johnny. Kemudian ditutup. Kemudian ke sini, balik lagi ke sini. Karena untuk mengoper simpul tersebut seperti ini. Daf berkait dot kepala yang isinya simpul dot nama sama dengan Johnny. Jadi di sini ditutup programnya. Bukan programnya, prosesnya. Kemudian dikembalikan lagi ke sini. Dikembalikan lagi ke dalam sini, ke public static void main. Nah, kemudian ditampilkan cara menampilkannya, panggil alamat tersebut, kemudian panggil ini simpul kepala tadi kan di sini kan sudah ada nama alamatnya db1 di kelas daf berkait. Di sini kelas daf berkait, kemudian daf berkait mempunyai simpul kepala. Kemudian kan kepala ini adalah simpul. Jadi di kelas simpul memiliki string nama. Jadi yang kita ambilkan tadi di sini Johnny, s nama ini adalah Johnny dan dioper ke sini. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita coba cara kedua. Edit code-nya kita ambil dari teks selanjutnya. Oke, kita copy. Kemudian buka Java Visualizer-nya. Kita pastekan ya. Kita paste. Oke, option jangan lupa. Eksekusi. Oke, kita lihat. Baiklah, saya akan menjelaskan source code yang kedua. Di sini kita mempunyai 3 alamat db21, db22, db23. Kita sebutnya db1, db2, db3 saja ya. Nah, pertama, seperti penjelasan sebelumnya bahwa dalam program yang dijalankan, yang dibaca adalah method public static void main. Kemudian ini ke sini dimasukkan di sini kan new daf berkait yang namanya string adi disimpan di nama alamat db1
di dalam kelas berkait. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Di sini bentuk dari sini kelas daf berkait. Daf berkait dot kepala sama dengan 0 karena belum dioper ke sini. Nah, kemudian yang tadi namanya Adi kan sudah dimasukkan ke sini. Teruskan ke sini new simple karena nama Adi tadi mau dimasukkan ke simpul kepala. Nah, sini bisa dilihat kan, ini dari tampilan simpul dot nama sama dengan 0 karena belum dioper, belum dimasukkan ke nama sini. Dan nama Adi tadi di DB nama dia mau dimasukkan ke daf berkait dot kepala. Nah, terus bisa dilihat di sini kan tadi nama Adi, di sini nama Adi dipindahkan ke sini, dioper ke sini, terus dipindahkan ke nama, ke string nama, simpul string nama, dan namanya adalah Adi. Nah, di sini bisa kita lihat simpul dot nama, nama tadi dari string ini adalah Adi. Bisa dilihat. Nah, kemudian tutup kurung untuk proses pembacaan ini selesai tadi. Kemudian dikembalikan ke kepala yang tadi, yang simpul tadi dikembalikan ke kepala daf berkait dot kepala, dan kemudian dioper ke simpul 2 dot nama sama dengan Adi. Tutup kurung. Kemudian nilai tadi dikembalikan ke semula, ke sini. Maaf, kebencet. Kemudian nilai tersebut disimpan terlebih dahulu dan lanjut ke proses yang kedua. Nah, jadi disimpan. Ini tadi yang DB1 tadi, DB2 1 disimpan daf berkait dot kepala 2 yang isinya simpul dot nama, yang isinya adalah Adi. Nah, selanjutnya prosesnya sama seperti yang sebelumnya tadi. Karena data yang DB1 tadi disimpan di sini, kemudian melanjut ke proses yang kedua. Proses yang kedua tidak jauh beda, malah persis sama. Nama alamat dari kelas daf berkait kan new daf berkait string Aldo. Yang nama Aldo tadi diletakkan di sini di string DB nama ini. Kemudian dioper ke sini, dioper ke bawah new simple yang mau dimasukkan ke simpul kepala. Oke, ini bisa dilihat agak ribet ya. Oke, bisa dilihat kan di sini. This as nama, ini adalah simpul. Dan ini adalah daf berkait, kelas daf berkait dot kepala kan belum ada isinya. Dan ini this is nama sama dengan Aldo, string Aldo, tapi kan belum dioper ke sini. Kalau mau ditampilkan di sini, jadi masih disimpan di sini nama Aldonya. Kemudian nama Aldo tadi dioper ke bawah, terus dimasukkan ke nama. Nah, di nama simpul 2 dot nama sama dengan Aldo, isinya adalah Aldo. Tutup kurung, tidak, karena pemrosesannya sudah selesai, habis yang di kelas simpul. Kemudian kembali ke sini, kembali ke kepala.
kemudian ditutup. Maksud kembali tadi dari simpul ini dimasukkan ke kepala, ke simpul kepala, ke kelas berkait maksudnya. Nah, ini bisa dilihat, tutup kurung, selesai pemrosesannya, tutup kurung, dan kembali ke sini untuk disimpan terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah muncul ini DB2. DB2 ini dalam antrian void main-nya yang nanti akan ditampilkan. Ini sebelumnya masih disimpan ya, disimpan dalam program. Di sini nama Aldo, ini yang kedua, ini DB2. Nah, ini yang namanya Adi. Dan proses yang ketiga sama persis, tidak jauh beda. Jadi nanti tampilannya seperti ini. DB2 ini pas sudah ditampilkan di ini, return value void, ditampilkan ke programnya. Jadi seperti ini. Daf berkait 2 dot kepala 2, ini maksudnya 2 ini materi yang kedua ya, source code yang kedua. Nah, yang isi yang di dalam sini adalah simpul 2 dot nama. Dot nama tadi untuk mengambil nama Adi. Oke, jadi begitu. Yang kedua, penjelasan yang kedua. Kita lanjut ke pembahasan source code yang ketiga. Kita ambil dulu. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi linked list yang ketiga. Kita lihat tampilan akhirnya seperti ini. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari awal. Seperti yang saya katakan tadi, setiap program pasti akan membaca metode public static void main. Nah, jadi yang dibaca adalah yang pertama. Oke. Jadi DB3 menyimpan alamat dari daf berkait 3, daf berkait yang isinya adalah string Jono. Karena di sini adalah kelas daf berkait, nama variabelnya adalah db3, maka db3 ini masuk ke kelas daf berkait ke sini jadinya. Nah, karena ini new daf berkait string Jono, maka di sini dimasukkan baru daf berkait 3 string db nama ini adalah Jono yang sudah dimasukkan dari di sini tadi. Nah, di sini bisa dilihat kan, di sini daf berkait dot kepala, daf berkait dot kepala 0 karena belum ada yang dimasukkan, belum ada yang diinput di sini, belum ada step selanjutnya. Dan db nama adalah Jono. Dari sini new daf berkait string Jono. Ini Jono, ini db namanya adalah Jono. Kemudian kepala ini adalah simpul. Nah, jadi kita ke kelas simpul, Nah, di sini karena sudah masuk ke simpul, ke kelas simpul, maka dibuat seperti ini. This simpul dot nama, ini kan ada nama, dan ini ada berikut 0, belum ada isinya. Tapi sudah diketahui bahwa S nama ini adalah Jono. Nah, oke. Nah, di sini kan pas namanya Jono. Nah, di sini Jono ke sini dan Jono ke nama, ke string nama. Jadi kalau simpul 3 dot nama sama dengan Jono, isinya Jono karena sudah diarahkan dari sini tadi. Nah, kemudian tutup kurung karena sudah tidak ada yang dibaca lagi, tutup kurung, dan kembali ke sini. Yang tadi simpul 3 tadi kembali masuk ke kepala. Jadi seperti ini.
Nah, ini tadi kan adalah daf berkait. Daf berkait dot kepala isinya simpul 3 dot nama yang isinya tadi adalah Jono, tutup kurung. Tidak ada pemrosesan lagi ya, makanya tutup kurung, dan dikembalikan ke semula di DB3. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Di DB3, isi dari alamat DB3 yaitu daf berkait 3 dot kepala. 3 ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah materi ya, materi yang ketiga maksudnya guys. Daf berkait 3 dot kepala yang isinya simpul 3 dot nama yang isinya adalah Jono. Di sini adalah string Jono. Oke, yang selanjutnya yaitu ini nama alamat yang berisikan alamat dan berkait, yaitu nama alamatnya adalah tambah awal new daf berkait Johnny, string Johnny. Kembali ke sini, kembali ke seperti cara sebelumnya tadi. Sini DB nama daf berkait dot kepala sama dengan 0 karena belum diketahui mau kemananya. String Johnny sudah diketahui karena ini dari new daf berkait string Johnny. Oke. Selanjutnya, nah di sini new simple 3 ini new simple 3 string nama. Ini isinya DB nama. Jadi yang Johnny tadi masuk ke sini, dimasukkan ke simpul 3. Jadi masuk ke sini. Masuk ke simpul 3. Nah, simpul 3. String nama. String nama tadi kan sudah diisi yang namanya Johnny. Maaf. String nama tadi kan string S nama tadi kan yang namanya Johnny. Nah, sudah ada namanya Johnny. Nah, ini DB nama ini tadi adalah daf berkait yang sudah mengetahui bahwa DB namanya adalah Johnny. Nah, sedangkan S nama tersebut simpul 3 dot nama belum mengetahui isinya. Kemudian baru dioper. Nah, sini tadi kan sudah kita ketahui bahwa di sini adalah Johnny, maka Johnny ke sini dan Johnny dioper ke nama. Jadi, ketika kita sudah menutup kurung, simpul 3 dot nama itu mengarah ke Johnny karena sudah diketahui bahwa yang isinya simpul 3 dot nama adalah Johnny. Tutup kurung untuk selesai pemrosesannya dan dikembalikan ke kepala. Di simpul 3 tersebut dikembalikan ke kepala. Jadi seperti ini. Daf berkait dot kepala yang isinya di dalamnya adalah simpul 3 dot nama yang isinya string Johnny. Simpul 3 dot berikut belum diketahui pemrosesannya ya. Jadi tutup kurung dan dikembalikan ke data penyimpan alamat tambah awal. Jadi seperti ini. Nah, ini kan DB3 tadi yang sebelumnya. Nah, ya, isi alamat ini tambah awal adalah dari sini. Kemudian Selanjutnya, tambah awal dot kepala dot berikut sama dengan db3 dot kepala. Jadi db3 dot kepala ini nanti akan dimasukkan ke tambah awal dot kepala dot berikut. Jadi seperti ini. Nah, ini kan tambah awal dot kepala dot berikut diisi dengan db3 dot kepala yang isinya adalah simpul dot nama Jono. Namun simpul 3 dot berikut masih 0. Oke, selanjutnya
ini adalah 0. Jadi jadi sini kemudian db3 dot kepala diisi dengan tambah awal dot kepala. Nah, jadi seperti ini. Tambah awal dot kepala. Dot kepala ini kan mempunyai isi simpul 3 nama yang namanya adalah Johnny dan simpul 3 berikut yang sudah dioper ke sini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Yang semulanya ini ke sini, jadi ini ke sini, dan yang semulanya ini ke sini, jadi ini ke sini. Nah, selanjutnya tambah awal sama dengan new berkait 3 string Jenny. Jadi begini tampilannya. Nah, kemudian ini kan tadi new udah berkait. Jadi new udah berkait ini adalah Jenny dan dioper ke daf berkait, kelas daf berkait. Jenny db namanya. Nah, ini bisa kita lihat di sini saja ya. db nama adalah Jenny dan daf berkait dot kepala masih null. Selanjutnya di sini tadi kita oper dari db nama yang isinya adalah Jenny dimasukkan ke sini, dimasukkan ke simpul new simpul ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini tadi db nama yang di daf berkait 3. Nah, di sini daf berkait 3, sini dot kepala masih null, dan di sini simpul 3 dot nama masih 0 dan simpul 3 dot berikut masih 0. Nah, kemudian isinya kita oper yang tadinya namanya Jenny dimasukkan ke sini lalu dimasukkan ke nama. Jadi ketika dibuat simpul 3 dot nama, namanya adalah Jenny. Nah, jadi Demi sudah jadi tutup kurung ya. Kemudian dimasukkan ke kepala, yang tadi ini dimasukkan ke kepala. Jadi tampilannya seperti ini. Daf berkait dot kepala yang isinya adalah simpul 3 dot nama, yang isinya nama ini isinya adalah Jenny. Namun simpul 3 dot berikut masih 0 dan tutup kurung. Kembali ke semula. Nah, kembali ke semula. Jadi untuk ditampilkan, kembali untuk semula fungsinya untuk ditampilkan. Kemudian di sini tambah awal dot kepala dot berikut sama dengan db3 dot kepala tambah awal dot kepala. Nah, ini dot berikut ini isinya nanti db3 dot kepala. Nah, ini db3 dot kepala kan yang arah ke sini. Nah, jadi isinya ini, yang isinya adalah Johnny, string Johnny, dan nama berikutnya adalah string Jono. Kemudian db3 dot kepala sama dengan tambah awal dot kepala. db3 dot kepala sama dimasukkan dengan tambah awal dot kepala ini. Nanti ini ke sana. Nah, kan dimasukkan ke sini. Daf berkait 3 dot kepala dimasukkan ke sini. Nah, di sini. Kemudian 0. Selesai. Nah, kemudian ini adalah proses penampilannya. db3 dot kepala dot nama, db3 kepala dot berikut dot nama, db3 kepala berikut dot nama. Nama ini untuk menampilkan si isi yang tadi. Nah, jadi tampilan akhirnya seperti ini. Nah, ini nampilkan ke sini, yang ditampilkan ke sini db3 dot kepala dot nama.
Nah, kalau namanya yaitu Jenny. Nah, dan db3 dot kepala. Nah, dot kepala db3 dot kepala dot berikut. Nah, di sini dot berikut dot nama yang ditampilkan adalah Johnny. Dan di db3 dot kepala db3 dot kepala db3 dot kepala dot berikut. Nah, dot berikut dot berikut. Nah, ini dot berikut dot nama. Nah, ini namanya. Nah, ini yang posisi terakhir ini, Jono. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, baiklah. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.